sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas utama dari BI 01. Yang pertama, menetapkan struktur manajemen proyek. Aktivitas ini memastikan proyek memiliki arah dan kontrol yang jelas. Berikut poin-poin kegiatannya. Yang pertama, menentukan siapa yang bertanggung jawab, seperti sponsor, project manager, dan tim teknis. Kemudian menetapkan mekanisme pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, membuat sistem pelaporan proyek agar semua pihak mendapat informasi yang akurat. Lalu yang kedua ada menyusun dan mengelola rencana proyek. Aktivitas ini menetapkan tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan kebutuhan sumber daya agar proyek memiliki arah yang terukur dan tertarget. Kemudian ada poin-poin kegiatan. Yang pertama, menentukan tujuan proyek dan ruang lingkup. Yang kedua, membuat timeline, jadwal kerja, dan roadmap. Yang ketiga, menyusun work breakdown structure untuk memecahkan pekerjaan menjadi bagian yang kecil. Dan yang terakhir, menghitung anggaran dan menentukan kebutuhan SDM maupun teknologi. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengelola risiko proyek. Aktivitas ini memetakan potensi risiko yang menyusun strategi mitigasi untuk meminimalkan gangguan selama proyek berlangsung. Poin-poin kegiatannya, mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul, contohnya seperti keterlambatan, bug kritis, vendor yang tidak sesuai, dan yang lain. Kemudian, menilai seberapa besar kemungkinan dan dampaknya. Dan yang terakhir, menyusun strategi mitigasi dan rencana cadangan. Kemudian yang keempat, ada mengontrol perubahan proyek. Aktivitas ini mengevaluasi setiap permintaan perubahan agar tidak berdampak negatif pada biaya, waktu, maupun kualitas proyek. Poin-poin kegiatannya, yang pertama, menerima dan mengevaluasi permintaan perubahan. Kedua, mengukur dampaknya pada biaya, waktu, dan kualitas. Dan yang terakhir, menyetujui atau menolak perubahan berdasarkan analisis. Kemudian yang kelima, mengawasi pelaksanaan proyek. Tahap ini memantau kemajuan proyek dan melaporkan statusnya untuk memastikan semuanya tetap sesuai dengan rencana. Poin-poin kegiatannya, yang pertama, melakukan monitoring rutin terhadap progres pekerjaan. Yang kedua, membuat laporan kemajuan. Yang ketiga, membandingkan atau antara rencana dan kondisi aktual. Yang terakhir, mengadakan pertemuan berkala dengan stakeholder. Lalu yang keenam, menutup proyek. Tahap ini melakukan evaluasi akhir, dokumentasi, dan serah terima hasil untuk memastikan proyek selesai secara formal dan siap digunakan. Poin-poin kegiatannya, yang pertama, melakukan evaluasi terhadap hasil proyek dan tujuan awal. Kemudian menyusun laporan lesson learned untuk perbaikan proyek berikutnya, dan yang terakhir, menyerahkan hasil proyek ke pengelola operasional atau pengguna. Di sini ada implementasi aktivitas. Kita ambil proyek pengembangan aplikasi presentasi online. Dari yang tahap pertama, tim proyek dibentuk dengan struktur yang jelas seperti PM, developer, tester, dan stakeholder. Kedua, membuat rencana proyek 3 bulan dengan WBS detail. Dan yang keempat, setiap perubahan fitur harus melalui proses persetujuan. Dan yang kelima, monitoring dilakukan mingguan agar semua aktivitas dan kegiatan terpantau. Dan yang terakhir, proyek ditutup dengan serah terima dan review implementasi. Sekian materi dari saya serahkan ke rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu BI 02, Manage Requirement Definition. Definisi dari BI 02 sendiri yaitu proses dalam domain build, acquire, and implement BI yang berfokus pada kegiatan mengidentifikasi, menganalisis, mendefinisikan dan memelihara kebutuhan bisnis, fungsi teknis, informasi, serta kontrol sebelum organisasi terdokumentasi secara jelas, lengkap, konsisten, dapat ditelusuri dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga solusi yang dihasilkan sejalan dengan tujuan strategis organisasi, mendukung proses bisnis, meminimalkan risiko kesalahan pemilihan solusi, serta mengoptimalkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan. Prinsip dari BI 02 sendiri, yang pertama itu kesesuaian dengan tujuan bisnis dan strategi organisasi. Kedua, keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam penyusunan requirement. Ketiga, pendefinisian requirement yang jelas, lengkap, konsisten, dan terdokumentasi. Keempat, prioritasi requirement berdasarkan nilai bisnis, risiko, dan urgensi. Kelima, pengelolaan perubahan requirement secara terkendali, change control. Keenam, penilaian dan mitigasi risiko yang terkait dengan requirement. Dan yang ketujuh, penerapan traceability dari tujuan bisnis, kemudian ke requirement, kemudian ke desain, lanjut ke implementasi, dan terakhirnya di pengujian. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya masuk kepada materi dari BI 03 yaitu Manage Solutions Identification and Build. Jadi apa itu BI 03 gitu? BI 03 ini pada dasarnya
dalam proyek organisasi itu berfokus pada pembangunan solusi, termasuk pengumpulan persyaratan, perancangan, pengembangan, dan pengujian solusi IT. Seringkali proses di BAI 03 ini itu kerjasama dengan domain-domain BAI lainnya, kayak proses yang berkaitan dengan akuisisi dan implementasi solusi untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan bisnis dan solusi yang dibangun. Terus untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengidentifikasi dan membangun solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memastikan solusi tersebut dapat diimplementasikan dengan sukses. Proses ini mencakup seluruh siklus hidup solusi, mulai dari awal hingga ide solusinya itu siap digunakan. Selanjutnya itu ruang lingkup dari BAI 03, yaitu yang pertama untuk merancang solusi. Jadi meliputi pembuatan spesifikasi tentang solusi yang mampu memenuhi kebutuhan arsitektur dan bisnis perusahaan, lalu membuat desain solusi yang sesuai dengan strategi IT, bisnis, dan perusahaan. Dan kedua, masuk pada membangun solusi. Pada tahap ini kita mengintegrasikan dan mengonfigurasi bisnis solusi IT, baik dari komponen dan informasi detail dari spesifikasi dan persyaratan mutu. Lalu kita juga menyelesaikan juga memperbarui proses bisnis dan manual operasional, mempertimbangkan semua persyaratan pengendalian informasi yang relevan dan komponen dari integrasi solusi dan konfigurasinya. Kita juga tahap ini memastikan interoperabilitas komponen solusi dengan tes, mengkonfigurasi aplikasi perangkat lunak, dan juga mendefinisikan layanan katalog untuk kelompok sasaran internal dan eksternal yang relevan berdasarkan kebutuhan bisnisnya. Dan ketiga, masuk pada melakukan penjaminan mutu. Ini kita menyusun rancangan atau rencana dari quality assurance solusi yang akan dibuat untuk memantau kualitas dari perangkat lunaknya. Dan keempat, menguji solusi, di mana kita melakukan uji solusi dan komponen sesuai dengan rencana pengujian, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kesalahan selama pengujian, dan juga merekam hasil pengujian dengan dokumentasi. Masuk kepada key management activity-nya. Yang pertama itu prosedurnya ada desain solusi tingkat tinggi. Jadi pada prosedur ini di BAI 03 kita membangun dan mendokumentasikan desain tingkat tinggi dari segala aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan tahapan yang telah disetujui dan dilaksanakan secara bertahap dalam proses pengembangannya. Pada tahap ini kita memastikan kesesuaian antara strategi IT dan arsitektur perusahaan, terus juga menilai kembali dan mengupdate setiap desain agar sesuai dengan desain rincinya, dan memastikan stakeholder itu punya peran aktif dan berpartisipasi pada proses pendesainan dan persetujuan desain. Tujuannya itu yang pertama tentu spesifikasi tingkat atas untuk penjabaran solusinya, dan yang kedua melibatkan spesialis IT agar itu tercapai solusi yang optimal, dan ketiga membuat desain aplikasi yang sesuai dengan standar desain organisasi, dan keempat menyerahkan desain tingkat tinggi yang final pada stakeholder proyek sehingga desain tersebut bisa terus berkembang. Lalu yang selanjutnya yang kedua, membangun solusi. Pembuatan dokumen ini terdiri dari aktivitas yang mencakup integrasi dan konfigurasi bisnis dan solusi IT, baik dari komponen dan detail informasi dari spesifikasi dan kualitas kebutuhan. Tujuannya itu yang pertama mengintegrasikan dan mengkonfigurasi bisnis dan solusi IT, lalu yang kedua melaksanakan audit, dan ketiga kita memastikan komponen solusi itu interoperabilitas dengan tes yang mendukung pada solusi yang ditetapkan. Terus selanjutnya ada penjaminan kualitas. Ini masuk kepada aktivitas yang mencakup perencanaan penjaminan kualitas dan praktiknya. Misalnya itu spesifikasi kriteria kualitas, terus ada validasi dan verifikasi proses, terus mendefinisikan bagaimana kualitas itu akan ditinjau, kualifikasi yang diperlukan untuk orang yang membuat kualitas, dan peran dan tanggung jawab untuk pencapaian kualitas. Tujuan dari prosedur ini untuk menentukan rencana penjaminan kualitas, terus juga memonitor kualitas solusi berdasarkan kebutuhan proyek, kebijakan jurusan, dan kepatuhan pada metode pengembangan, lalu melakukan inspeksi kode, dan juga memonitor semua pengecualian kualitas dan melakukan tindakan. Selanjutnya pada pengujian solusi, terdiri dari aktivitas yang mencakup pengujian sesuai dengan rencana pengujian yang menyertakan masuk pada penguji independen
yang terdiri dari tim solusi dan perwakilan pemilik proses bisnis serta dengan pengguna akhir. Jadi aktivitas ini tuh mengintegrasikan proses bisnis, komponen solusi IT, interoperabilitas, dan juga mengidentifikasi log dan mengulangi pengujian sampai semua kesalahan yang signifikan itu udah diselesaikan gitu. Tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui kelayakan aplikasi, terus juga agar si aplikasi ini sesuai dengan rencana solusi dan mengetahui aplikasi itu udah berjalan efektif dan efisien. Nah, ini merupakan gambaran dari mapping of document yang dibutuhkan dalam by 03, yaitu ada beberapa output dari 4 tahapan tadi. Yang pertama misalnya by 0301 yaitu desain solusi tingkat tinggi, yaitu outputnya formulir permintaan pembuatan SIM, terus formulir desain tingkat tinggi, ada persetujuan desain dan kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya. Terus juga misalnya by 0305 membangun solusi, outputnya adalah desain user interface dan juga search code. Terus by 0306 penjaminan kualitas, itu outputnya ada quality assurance. Dan by 0308 atau eksekusi pengujian, ini outputnya ada rencana testing, hasil testing, dan juga pembuatan user guide. Oke, dari B03 ini yang kita highlight itu pada tahap membangun solusi atau build, yang dimana tujuan dari proses build ini adalah mengubah desain atau blueprint itu jadi sistem nyata, yang dimana outputnya itu aplikasi atau solusi itu siap di-deploy, terus sudah dijamin dan teruji, dan yang terakhir pastinya terdokumentasi dengan baik. Dari aktivitasnya itu pun mencakup secara garis besar ada yang pertama develop solution component, dimana ini isinya ada coding backend atau frontend, terus setup database and API, dan mengembangkan modul sesuai desain. Selanjutnya ada integrate and test, isinya itu ada unit testing, ada integration testing, ada system testing untuk verifikasi fungsionalitas. Lalu selanjutnya ada prepare technical documentation, isinya ada arsitektur detail, deployment guide, dan konfigurasi sistem. Yang terakhir ada validate readiness, itu untuk memastikan solusi itu stabil sebelum masuk ke tahap deployment. Ini contoh dari aktivitas by 03 yang dimana prosesnya itu menjembatani desain yang udah dibuat itu jadi solusi nyata yang siap dioperasionalkan. Contohnya itu misalnya pada tahap pengembangan dan pembuatan komponen itu mengembangkan fitur login menggunakan framework backend, terus juga mengembangkan dashboard untuk admin atau pengguna, lalu ada membuat fitur CRUD, dan juga membuat API endpoint untuk setiap modul fungsional. Lalu yang kedua pada tahap integrasi dan konstruksi sistem, contohnya ada mengintegrasikan API backend dengan database MySQL, menghubungkan front-end berbasis Tailwind ke back-end Laravel, implementasi routing, terus juga integrasi komponen UI, dan penanganan middleware. Lalu pada tahap testing and quality assurance, itu contohnya ada unit test pada setiap API endpoint, melakukan integration test setelah modul selesai dibuat, melakukan sistem testing, dan juga memperbaiki bug dari hasil pengujian internal. Pada tahap dokumentasi teknis, ini kita membuat semua dokumentasi yang dibutuhkan seperti ERD, terus penyusunan dokumentasi flow fitur kayak use case dan activity diagram, dan menulis panduan developer, terus juga dokumentasi API specification. Dan yang terakhir persiapan build and finalisasi, ini adalah tahap kita menyusun deployment checklist yang dimana berisi aktivitas environment, dependensi, versi, dan lain-lain sebelum kita masuk ke implementasi. Udah sih, pas udah beres. Masuk biocode, di-cut aja pas nelfon. Ya. Oke, selanjutnya kita ke Boy 04, Manage Availability and Capacity.
Nah, di sini Bayi 04 ini memiliki 4 tujuan, di mana menjamin layanan selalu tersedia ketika dibutuhkan, mengolah kapasitas sumber daya agar pelayanan optimal, mengurangi downtime dan risiko overload, dan terakhir memastikan performa sistem stabil seiring perkembangan pengguna. Dari Bayi 04 ini outputnya adalah uptime yang terjaga, kapasitas yang memadai, dan sistemnya responsif dan reliable. Nah, di Bayi 04 ini ada activity, di mana pertama kita menetapkan kebutuhan availability atau SLA, capacity planning, monitoring performa and utilization, prepare technical documentation, and tuning and optimization. Nah, lanjut kita ke Bayi 05, yaitu manage organizational change and development. Nah, dari Bayi 05 ini tujuannya itu merupakan tahap akhir dari development, bertujuan untuk memastikan pengguna dan organisasi siap menerima dan menggunakan solusi IT yang ada melalui manajemen perubahan atau change management. Jadi pada intinya di sini Bayi 05 itu adalah untuk adopsi perubahan, di mana softwarenya itu dapat benar-benar bermanfaat dan digunakan. Nah, di Bayi 05 ini ada 6 activity utama, yaitu menganalisis dampak perubahan pada proses bisnis, mengidentifikasi pihak terpengaruh atau user group, menyusun rencana komunikasi perubahan, memberikan pelatihan dan pendampingan, menyiapkan materi dokumentasi pengguna, dan melakukan evaluasi adopsi sistem setelah implementasi. Outputnya itu ada 5, yaitu analisis dampak perubahan, rencana komunikasi, modul pelatihan dokumentasi, laporan adopsi pengguna, dan feedback dan perbaikan. Nah, jadi pada intinya dari seluruh materi ini adalah Hobit itu bertujuan untuk membantu organisasi menyelesaikan teknologi informasi atau TI dengan tujuan bisnis, mengelola resiko, dan memastikan sumber daya TI dikelola secara efektif. Dan untuk Bayi sendiri atau build, acquire, dan implement merupakan serangkaian proses standar yang harus dilakukan organisasi saat membangun, mengakuisisi, dan mengimplementasikan solusi TI. Bayi 01 sampai 05 itu merupakan tahap dari core development yang mencakup SDLC dan quality assurance, di mana Bayi 1 itu mengolah proyek, di mana memastikan kualitas terkontrol dari sisi manajemen dan timeline. Bayi 2 mendefinisikan kebutuhan untuk memastikan bahwa fiturnya sesuai kebutuhan dan manajemen komunikasi. Lalu Bayi 3 membangun solusi berkaitan dengan kualitas teknis seperti kode, arsitektur, dan testing. Bayi 4 ketersediaan dan kapasitas untuk menguji dan memastikan performa, stabilitas, dan reliability. Dan terakhir Bayi 5 itu adopsi perubahan, di mana memastikan bahwa software itu benar-benar berguna dan bermanfaat. Oke, mungkin segitu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.